Hai sahabat muslim, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda mengenal tentang tradisi Islam Nahdlatul Ulama. Agama dan budaya di Indonesia. Jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di Nusantara ini telah menjadi hubungan simbiosis. Agama butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat. Agar orang paham terhadap agama, maka dibutuhkan metode ataupun alat supaya agama itu bisa dipahami masyarakat Indonesia. Dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia, budaya, tradisi, dan seni telah menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Dijelaskan beberapa hal yang perlu dicatat. Mengapa di Nusantara ini agama dan budaya atau budaya dan tradisi menjadi alat atau sebuah metode dalam penyampaian agama? Salah satunya supaya agama lebih mudah dipahami. Karena kalau pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara Timur Tengah tentunya akan ada kesenjangan budaya. Sehingga akan kesulitan untuk memahami dan menerima pesan-pesan agama itu kalau metode Arab itu yang dipakai. Oleh karena itu, sejak zaman Wali Songo digunakanlah metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal Nusantara ini sebagai alat untuk menyampaikan. Dan itu terbukti ampuh. Sehingga dalam waktu kurang dari 50 tahun, Wali Songo mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari yang semula 90% Hindu Buddha berbalik menjadi 90% Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya atau tradisi yang ada di organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, yakni Nahdlatul yang artinya berdiri atau bergerak. Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi. Dalam Islam Nahdlatul Ulama terdapat budaya atau sebuah tradisi tahunan yaitu Haul Gusdur. Haul merupakan tradisi peringatan kematian seseorang yang diadakan setahun sekali dengan tujuan mendoakan ahli kubur agar semua amal ibadah yang dilakukannya diterima Allah sekaligus mengenang keteladanan semasa hidup dari tokoh yang diperingati tersebut. Sedangkan Gusdur adalah Presiden Republik Indonesia keempat dengan nama asli Abdurrahman Wahid. Beliau adalah tokoh besar dalam Nahdlatul Ulama. Selain itu beliau juga merupakan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Haul Gusdur merupakan peringatan yang ditujukan untuk mengenang jasa Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang telah wafat. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dengan nama lahir Abdurrahman Adahil. Namun karena Adahil terdengar asing, maka namanya diganti menjadi Abdurrahman Wahid. Ia merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Gusdur lahir dari keluarga terhormat karena sang ayah merupakan anak dari Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan ibunya merupakan anak dari pendiri pesantren Dan Anyar Jombang. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang putri. Pada masa kecilnya, Gusdur menempuh pendidikan dasar di SD Kris Jakarta, tapi tidak selesai, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Hingga tahun 1952, Gusdur tetap tinggal di Jakarta, meskipun sang ayah sudah tidak menjabat sebagai Menteri Agama lagi. Setahun kemudian, ayah Gusdur wafat akibat kecelakaan mobil. Saat sekolah menengah pertama, Gusdur tidak naik kelas. Oleh karena itu, sang ibu mengirim Gusdur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan, mengaji bersama Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Kerapiak, dan belajar di SMP juga. Pada tahun 1957, Gusdur melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Tegarejo, Magelang, Jawa Tengah hingga tahun 1959. Ia melanjutkan ke pesantren Tamak Beras, Jombang, Jawa Timur. Saat usianya 23 tahun, Gusdur mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Di sana ia sangat menikmati kehidupannya, mulai dari nonton film Eropa hingga menonton sepak bola. Ia juga terlibat dengan perkumpulan Asosiasi Pelajar Indonesia sebagai jurnalis majalah untuk asosiasi tersebut. Pada tahun 1980, Gusdur mulai menjabat sebagai Katib Awal PBNU hingga tahun 1984. Ia naik jabatan sebagai Ketua Dewan Tanfis PBNU. Ia juga mendapat pengalaman politik pertamanya karena berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan P3 pada pemilihan umum legislatif 1982. P3 merupakan sebuah partai Islam yang dibentuk dari gabungan 4 himpunan Islam termasuk NU.
Karirnya bisa dibilang gemilang. Setahun kemudian Gus Dur sukses menduduki kursi ketua PB NU dan pada tahun 1989 akhirnya ia sukses duduk di kursi MPR RI. Memasuki era reformasi 1998, banyak partai baru bermunculan seperti Partai Amanat Nasional, PAN, bentukan Amin Rais dari tokoh Muhammadiyah. Pada waktu bersamaan banyak orang Nahdlatul Ulama meminta Gus Dur membentuk partai politik baru dan dibentuklah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada awal tahun berikutnya PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat untuk pemilihan presiden. Tahun 1999 pemilu kembali dilaksanakan setelah Habibie turun dari kursi kepresidenan. Gus Dur terpilih sebagai presiden lewat sidang MPR RI. Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Sebagai seorang presiden, Gus Dur memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyikapi suatu masalah. Ia melakukan pendekatan simpatik kepada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan mengayomi etnis Tionghoa. Akhirnya Gus Dur hanya bertahan sebagai presiden selama 20 bulan. Lawan-lawan politiknya memanfaatkan kasus Brunei Gate dan Bulogata untuk melengsarkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun Gus Dur tidak memegang partai politik lagi, tetapi beliau tetap aktif memperjuangkan kebebasan berpendapat, demokrasi, dan toleransi. Kegiatan ini ia lakukan sampai kondisi kesehatannya menurun. Hingga akhirnya tahun 2009 Gus Dur wafat di RSCM, Jakarta pukul 18.45 karena penyakit yang dideritanya. Ia wafat pada usia 69 tahun dan dimakamkan di Jombang. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara (MWCNU) Pontianak Utara menggelar selamatan pangkalan speedboat bersolawat dan haul Gus Dur ke-12 bersama RKH Farilah Syaical Sabtu malam tanggal 8 Agustus 2021. Muhammad Holi, Ketua MWCNU Pontianak Utara, Minggu mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya juga menggandeng Gus Durian dan Banom seperti IPMUI PPNU, Pagar Nusa, JP Ansor, Banser, Fatayat dan Muslimat NU se-Pontianak Utara, Wakil Wali Kota Pontianak Utara Bahasan, Kapolsek Pontianak Utara, sejumlah pengusaha, jemaah solawat, majelis zikir, Salmania bahkan warung-warung di sekitar lokasi juga ikut mendukung kegiatan ini. Baik berupa dana konsumsi, pentas, lampu, sound system, tenda, dan kebutuhan lainnya. Meski ada hadirin yang tak mendapat konsumsi karena banyaknya hadirin yang hadir, Ketua Panitia Edi Suhari berharap acara selamatan pangkalan speedboat dan haul Gus Dur ke-12 ini bisa menumbuhkan semangat Nahriyin yang ada di kota Pontianak khususnya Pontianak Utara agar tetap semangat untuk berjuang, berkorban dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.